cetak seperti aja kalimatnya sama-sama, rinciannya sama. Nah, sekarang adalah bagian kajian pustaka. Saya tadi di awal menyampaikan kajian pustaka itu ditentukan dari apa? Jumlah apa yang ada di judul, jumlah poin yang ada di judul. Nah, kalau judulnya tadi ada 3 hal yang disampaikan. 1, meningkatkan hasil. 2, memakai metode atau model tertentu itu ya. Kemudian sasarannya adalah siswa. Maka di kajian pustaka ini juga muncul 3 hal ini. Kalau yang muncul motivasi belajar, kira-kira mubadir enggak yang menuliskan ini? Enggak. Nah, kalau menuliskan apa itu strategi belajar selain yang ada di model yang jenengan pilih, juga enggak akan relevan. Loh Pak, apa enggak boleh kita memasukkan motivasi belajar? Ya boleh-boleh saja. Biar apa toh Pak? Obat. Itu jawaban umum. Ya, boleh saja, tapi yang mubadir enggak kita pakai untuk membahas, gitu ya. Nah, paling mudah adalah kita menuliskan fokus kajian pustaka itu ya sesuai yang kita ambil di judulnya. Kira-kira kajian pustakanya apa Pak Sur? 1 apa Pak? Tadi poinnya hasil belajar. Jadi kira-kira kajian pustaka poin A subbabnya apa kira-kira? Hasil belajar. Hasil belajar umum atau khusus dulu? Langsung khusus bahasa Inggris. Sub A itu hasil belajar secara umum. Gimana kita ngambil kajian pustaka hasil belajar itu? Tetap rujukannya kembali ke jurnal ilmiah yang tadi jenengan download. Kita ngambil dari situ. Kita ngambil, kemudian kita kembangkan dengan bahasa kita sendiri. Contohnya seperti ini. Enak kalau ada contohnya ya. Baik. Cross check. Pertama pasti poinnya adalah hasil belajar. Cuma ini didetailkan ini Bapak Ibu. Jadi mulai belajar itu didefinisikan, mulai pengertiannya, kemudian baru hasil belajar didefinisikan seperti ini. Kalimat pertama ini yang tulisannya pada dasarnya belajar ini adalah kalimat menulis sendiri. Boleh kita menulis apapun di situ boleh. Apakah salah? Enggak salah. Kemudian baru dimasukkan teorinya. Menurut ini di dalam Hamdani atau di dalam buku ini belajar adalah satu proses dan seterusnya bla bla bla. Kayak gitu. Yang sulit mengembangkan atau ngambil artikelnya apa? Kalau ngambil artikel mudah ya. Kita cuma ambil dari jurnal kayak gini tadi. Nah, kita ambil dari sini tadi ya. Dari artikel ini. Kemudian bahasanya kita kembangkan. Ya harus apa ya? Daya imajinasinya keluar. Nah, gimana caranya nulis biar enggak terlalu capek tangannya kayak gini? Sekarang sudah ada yang namanya Google Speech. Ketika kita menyuarakan suara kita, itu langsung muncul sendiri tulisannya. Saya dulu tesis di teknologi pendidikan UM itu, semua tulisan saya hasil rekaman saya sendiri, Bapak Ibu. Sehingga ketika diuji plagiasi pakai Turnitin yang levelnya sudah full tadi, sudah langsung dapat 13% nilai plagiasinya. Karena semuanya saya murni dari saya sendiri. Cuma ketika ujian tesis bahasanya menjadi bahasa lisan bukan bahasa tulisan. Nah ini mulai bahasanya ya sempat waktu itu sempat dikritik juga. Ini bahasanya kok seperti bahasa orang ngobrol gitu ya. Ya saya jujur saja, memang seperti ini. Nah, apakah tidak boleh Pak? Boleh, diperbolehkan. Nah, inilah kelebihannya kalau kita menggunakan Google Speech.
Pernah menggunakan Google Space atau belum? Belum. Gunanya nulis tebal sekian itu nulis ketik itu. Wah, luar biasa. Lagi. Coba Bapak Ibu ya. Kalau belum pernah menggunakan Google Space, silakan membuka langsung di Google untuk menjalankan itu. Nanti aja Google Space gitu. Atau di apa namanya? Tempat aplikasi itu namanya apa Bu? Nah, di Play Store itu bisa juga ada. Tinggal download aja aplikasinya. Nah, ternyata mudah ya sekarang Pak Bu ya. Gimana nulis biar nggak sulit? Saya kasih trik ya. Ini kalimatnya gimana? Susanto menyebutkan belajar adalah aktivitas yang dilakukan seseorang dengan sengaja. Dengan catat baik-baiknya. Dengan cara di parafrase. Paham parafrase Bapak Ibu? Menuliskan ulang kalimat tertentu dengan bahasa kita, tapi tidak merubah makna. Kayak gitu. Saya nulis dulu ya kayak gitu Pak. Paling cepat waktu itu nulis ya. Caranya kayak gitu. Kalau nggak gitu, tidak punya tulisan. Ya memang pusing kalau kita merangkai langsung dari nol ya. Perlu waktu yang sangat lama sekali. Apalagi ini waktunya cuma berapa jam ya nanti. Ini masih kajian pustaka. Sub pertama. Pak, saya ingin dengan parafrase kalimat ini Pak. Biar jangan ngantuk Pak. Oh yang di depan saya tunjuk duluan ya. Jangan berbelakang. Coba Pak, kalimat ini dengan parafrase yang pendek aja sudah saya kasih kalimat yang pendek. Nah, ini. Berdasarkan pendapat ahli tentang pengertian belajar dapat disimpulkan. Ini kalimat penulis ya, bukan kalimat teori di atas teori. Belajar merupakan proses perubahan perilaku individu yang merupakan hasil pengalaman dalam berinteraksi dengan lingkungan, dilakukan dengan sadar dan bersifat permanen serta berkesinambungan, berlangsung sepanjang hayat dalam proses mencari pribadi yang sempurna. Oke. Kalimat ini saya minta tolong dibantu. Kalau ada mic ke audiens sebenarnya lebih bagus. Coba Pak. Boleh dengan balik dari belakang ke depan, dari tengah ke depan kemudian ke belakang boleh, atau langsung jenengan ringkas sendiri boleh. Saya tadi ngomong sambil ringkas sudah. Beberapa kata-kata saya potong tadi. Belajar adalah proses individu. Perubahan perilaku jangan hilangkan. Belajar itu perubahan perilaku. Begitu jelas. Yuk coba Pak Zainal. Belajar adalah proses perubahan perilaku hasil pengalaman dalam berinteraksi dengan lingkungan, berlangsung sepanjang hayat dan dilakukan dengan sadar, bersifat permanen. Boleh dibolak-balik kayak gitu. Gitu? Nah, saya ingin coba lagi, Ibu. Saya pilihkan lagi satu. Pak Bu, yang pernah menjurnalkan di UM, Bu Sinten, Bu Titi, dari SMA mana Bu? Senengan Igoro, dekat dengan rumah saya Bu. Coba Bu Titi, kalimat sedikit ini di parafrase coba. Motivasi merupakan motor penggerak untuk melaksanakan kegiatan belajar. Boleh nggak dibalik? Boleh. Silakan.
melaksanakan kegiatan belajar adalah motor penggerak kegiatan belajar adalah salah satu prinsip dalam komunikasi bisa. Nah, inilah yang namanya parafrase atau merubah suatu struktur kalimat tapi tidak merubah makna. Mohon tanya Pak. Tadi kan ada di salah satu kriteria tadi kan minimal satu BPK gitu ya Pak. Misalnya itu semuanya di sini nggak boleh Pak, harus ada minimal satu BPK gitu. Tapi yang kriteria kan, satu tenaga katakan misalnya dari B ke 4A ke 4B. Nah itu kan ada poinnya minimal satu BPK. Misalnya kita mempunyai punya karya fiksi. ini ada Setiap jenjang kepangkatan itu sudah ada penentuannya. Nah, yang wajib sudah melakukan penelitian itu 3D ke atas. Misalkan 3D ke pada satu laporan penelitian, kita masih dapat nilai 4 ya. Boleh nggak menggunakan karya lain supaya genap jadi 8? Jawabannya boleh. Tetap ada satu wajib. Boleh kita genapi dengan guru kayak gini, boleh. Tapi bisa juga berarti aturan semua BPK ya Pak, tanpa karya lain. Boleh, ketika lagi juga boleh. Asal nilainya genap itu bisa. Yang ngetren itu di Blitar ini adalah PTK sejak dulu. Langsung jadi juga banyak